Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di hutan kegelapan, Aner, fisikmu masih terlalu lemah, tidak sebanding dengan tingkat kultivasimu, dan tampungan energi ki di dalam dantianmu juga hanya seluas danau kecil, itu pun jauh dari kata sebanding dengan tingkatanmu sekarang, sehingga baru beberapa jam saja, kamu sudah kelelahan. Ucap Bai Chen. Ya ayah, Aner tahu. Ayah kan tahu kalau Aner naik tingkat secara instan dengan bantuan pil, bukan naik dengan alami atau berlatih dengan giat, bertarung pun belum pernah, jawab Bai An tersenyum canggung. Bai An malu sekali, baru beberapa jam saja dia sudah mencapai batas, kalau dia melanjutkannya tadi mungkin dia akan terluka parah, bahkan mati kalau terkena serangan senior Sen Bai, tapi untung ada ayahnya yang memberhentikan mereka tadi. Benar nak. Coba dari sekarang latih fisikmu terlebih dahulu dan seperti kata ayahmu. Jangan menggunakan ki saat berlatih, agar bisa semakin memperkuat pondasimu, ya walaupun itu cukup kuat menurutku, jika itu orang lain yang pondasi kultivasinya biasa dengan tingkat yang setara denganmu, paling 30 menit dia akan sekarat atau mati jika bertarung denganku, kamu bagus juga bisa sampai beberapa jam bertahan dariku. Ucap senior Sen Bai yang sekarang merubah wujudnya ke wujud manusia, dia terlihat sangat gagah, tegas dan berwibawa seperti ayah Bai An. Baik senior, jawab Bai An dengan tegas. Baiklah, lebih baik kamu meluaskan energi ki di dantianmu terlebih dahulu. Karena, itu masih terlalu kecil menurutku, pergilah ke gua itu, energi di sana sangat tebal. Di sana juga aku bermeditasi selama 1 juta tahun sambil berusaha menyembuhkan diri. Ucap Sen Bai. Baik senior Bai, ayah aku pamit ingin memulihkan diri sambil mencoba menyerap energi ki di dalam gua untuk memperluas energi dantianku. Ucap Bai An memberi hormat dan langsung melesat pergi ke arah barat tempat gua yang ditunjukkan senior Sen Bai. Putramu kuat juga Chen, tapi kenapa kamu diam, tidak memujinya tadi? Padahal aku menyerang dengan tingkat kekuatan Holy Emperor puncak, tapi dia tetap bisa bertahan. Aku tidak mau dia terlalu bangga. Hanya dengan pencapaian kecil seperti itu, dan jika dia terlalu dipuji, dia akan malas berlatih nantinya, dan lama-lama dia jadi sombong karena mengira dirinya sudah kuat. Kau tahu, di atas langit masih ada langit. Jawab Bai Chen serius. Dia pun menjawab, sambil menganggukkan kepalanya, kau benar juga, nanti dia akan sepertiku yang selalu diburu gara-gara sombong menantang orang-orang dunia luar dan membunuh tuan muda mereka. Dulu aku mengira diriku seorang jenius yang tidak ada lawan sama sepertimu, tapi karena aku terlalu sombong dan angkuh, akhirnya jadi begini, itu akan jadi pelajaran buat kita. Ucap Sen Bai. Saat ini Bai An yang baru sampai langsung melesat masuk ke dalam gua. Dia sebenarnya kesal api emas menyegel aura biru di dantiannya yang bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Dia hanya menyuruh menyegel setengah energi ki yang tersimpan di dantiannya, namun api emas menyegel ki birunya juga. Bai An takut kalau ayah dan senior Sen Bai menyadari dia mempunyai lautan energi ki yang tersimpan di dantiannya melebihi orang yang setingkat dengan kultivasinya, karena dia baru menapaki jalan kultivator, dan dia hanya merasa mereka cukup tahu tingkat kultivasinya saja dan tidak lebih. Kalau mereka tahu, dia yang baru mulai berkultivasi dengan tingkat kultivasi yang mengerikan yang dia punya, mungkin mereka akan kaget. Tapi yang tidak diketahui Bai An, api emas surgawi juga telah menyegel energi berwarna emas seluas dunia ini. Mungkin api emas berpikir, belum saatnya melepasnya. Karena energi itu bukan ki, melainkan energi surgawi yang sangat kuat dan hanya seorang di atas Trugat yang bisa menyerapnya. Itu pun hanya bisa menampung seluas tong kecil, karena terlalu kuatnya energi tersebut, dan energi surgawi sangat langka di seluruh dunia ini. Bai An kini duduk menyerap energi alam sekitar,
dan menyaring lewat meridian lalu masuk ke dantiannya. Dia masuk ke lautan energi dantiannya dan melihat sebuah energi biru menyerap energi alam sekitar, lalu masuk ke dantiannya dengan sangat cepat, dan dia melihat energinya sudah menyamai lautan. Dia lalu tersenyum senang melihat hasil tersebut, tapi dia lebih senang melihat energi birunya yang serbaguna. Dia selalu bertanya-tanya energi apa sebenarnya itu yang mendiami tubuhnya. Bai An sudah mencari-cari di pengetahuan yang dia dapat. Namun tidak ada, sekuat apapun dia mencarinya, dia tidak menemukan jawabannya, karena semua itu disembunyikan api emas surgawi. Mungkin belum saatnya Bai An mengetahuinya. Energi biru tersebut juga ada pada Lin Mei. Karena Lin Mei juga mengetahuinya dan apa fungsi serta manfaatnya. Dia tidak tahu karena dia belum bertemu ibunya. Dulu ibunya sengaja memberikan setengah inti energi tersebut kepada putranya saat baru melahirkan, dan tidak ada yang mengetahui itu karena Lin Mei juga menyembunyikan energi biru tersebut, termasuk ke anak-anaknya dan suaminya, yaitu ayah Bai An. Saat ini Bai An sedang bersantai-santai karena dia merasa lautan energi yang ditampung di dantiannya sudah melebihi lautan. Dia ingin membuat pil atau mencoba membuat senjata, tapi dia tidak ingin ayah dan senior Bai tahu. Karena dia bisa merasakan kesadaran spiritual mereka yang sedang mengawasinya setiap saat. Jadi dia masih berpura-pura menyerap energi alam, ki di sekitar sampai malam tiba. Apa kau menyadarinya Sen Bai? Ucap Bai Chen. Menyadari apa Chen? Tanya Sen Bai. Coba kau perluas kehendak kesadaran spiritualmu sejauh yang kau bisa, balas Bai Chen. Dia langsung memperluasnya sejauh yang dia bisa, sehingga dia mengerutkan keningnya. Kenapa para cacing-cacing ini keluar hutan dan membuat kekacauan di mana-mana? Ucap Sen Bai penasaran. Lalu dia melihat ke arah Bai Chen yang terlihat kesal seperti ingin memakannya. Kau kenapa Chen? Tanya Sen Bai. Dari dulu kau masih saja bodoh. Tidak ada sedikit kepintaran di otakmu Sen Bai. Ucap Bai Chen. Kau yang bodoh. Balas Sen Bai mendengus. Dia ingin marah namun beberapa saat dia tersadar. Semua kekacauan ini ulahnya bersama Bai An saat mereka bertarung, hingga membuat hewan buas tingkat rendah, sedang, maupun tinggi lari untuk menyelamatkan diri, karena mereka tidak menekan kultivasinya sehingga tekanan tersebut berdampak ke hewan buas di sekitar mereka. Bodoh tetap bodoh. Balas Bai Chen mengejek, lalu berucap, kau perbaiki kekacauan ini karena itu ulahmu. Sen Bai makin kesal, itu juga kau yang menyuruh melatih putramu, dan ini ulahmu bersama putramu juga. Balas Sen Bai kesal mengeluarkan auranya, dan terjadi lagi perdebatan mereka. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat ini Bai An sedang berlatih latihan fisik, dia sedang berlari sambil membawa Sen Bai di atas kepalanya. Sen Bai saat ini sudah merubah fisiknya seukuran kucing kecil. Bai An berlari sambil mengeluh karena beban berat Sen Bai saat ini sekitar 100 kilo. Setiap dia protes maka Sen Bai menambah beban tersebut menggunakan arai formasinya. Senior, ini bukan latihan fisik, tapi penyiksaan, ucap Bai An. Tak lama beban tersebut bertambah menjadi 150 kilo. Bruaf. Aduh, sialan, teriak Bai An. Bai An terjatuh karena tidak siap menahan beban tambahan tersebut, ditambah dia harus mengelilingi wilayah inti hutan tanpa harus menggunakan tenaga dalam atau energi ki. Dia murni menggunakan tubuh fisik saja, karena energinya disegel Sen Bai. Nak, kau ini lemah sekali, baru 2 putaran sudah jatuh. Ucap Sen Bai santai seolah-olah tidak bersalah. Senior, kau ini, awas kalau aku lebih kuat darimu. Belum selesai Bai An bicara sudah dipotong Sen Bai. Ya, hajar saja kalau kau bisa, bocah, kau ini lama-lama seperti ayahmu yang menyebalkan, cepat bangun jangan manja, teriak Sen Bai. Ya, dasar harimau tak berperasaan, jawabnya lalu berusaha bangun dengan tangannya meraih pohon di sampingnya sebagai tumpuan. Setelah bangun, dia berjalan dengan langkah berat, setiap dia melangkah sambil menggertakkan gigi dalam hati, aku harus kuat, benar fisikku terlalu lemah. Aku kuat karena dilindungi energi ki,
seandainya kiku habis, aku pasti akan mati atau terluka parah saat bertarung dengan orang yang lebih kuat dariku. Gumamnya dalam hati. Aku sadar, di dunia ini tidak ada hal nikmat yang gratis, pasti akan ada bayarannya, dan yang lemah ditindas yang kuat semena-mena. Huff, betapa naifnya diriku. Gumam Baian dalam hati. Dia ingat dirinya sangat bangga saat dipuji ayahnya kuat lalu tersenyum pahit. Dia kini terus berjalan dengan semangat tekad yang kuat. Sen Bai melihat Baian bersemangat dan semakin bertekad. Dia tersenyum tipis yang terlihat imut. Dia mengirim transmisi suara ke Bai Chen. Anakmu sekarang tahu betapa naif dirinya. Chen, dia cepat mengerti hukum dunia ini. Iya, siksa saja terus dia. Tapi siksa dalam hal yang wajar agar dia bisa menjaga diri. Awas jangan keterlaluan kalau Lin Mei mengetahui kalau kita menyiksanya. Kita akan dikuliti hidup-hidup, balas Bai Chen yang ikut tersenyum senang. Dan siang hari mereka makan istirahat sebentar, lalu melanjutkan melatih Baian itu terus berlanjut, sampai 7 hari. Saat ini metode latihan Baian berbeda, dia harus bertahan menggunakan fisik murni tanpa tenaga dalam. Dari tekanan Sen Bai dari tekanan tingkat jalan surgawi selama waktu yang diinginkan Sen Bai, lalu dia menambahnya ke tingkat yang lebih tinggi, itu terus berlanjut hingga 7 hari lagi. Ini yang terakhir dalam metode latihan tekanan. Nak, berusaha bertahan selama 5 jam dari tekanan Holy Emperor, apa kamu siap atau istirahat dulu, ucap Sen Bai. Aku ingin lebih kuat senior, ayo lakukan sekarang. Baian yang sudah siap dari tadi tiba-tiba tekanan mengerikan menimpanya, bukan hanya dia seorang, namun seluruh hutan kegelapan merasakannya hingga hutan tersebut berguncang sebentar, lalu hanya terpusat ke Baian. Sen Bai sengaja melakukannya karena dia sangat jahil. Banyak binatang spiritual mengeluh karena mereka tahu Sen Bai yang paling kuat. Jadi semua binatang spiritual maupun hewan buas tingkat 5 ke atas yang menjadi bawahan para binatang spiritual tersebut hanya bisa menggerutu dalam hati. Sempat ada binatang spiritual naga setingkat dengan Baian datang ke tempat Sen Bai dan Bai Chen, lalu mencoba menggertak mereka, namun naga tersebut dihajar habis-habisan oleh Sen Bai dan membuatnya jadi bawahan untuk berburu, mengumpulkan ranting, dan apa yang diinginkan Sen Bai. Kalau naga tersebut menolak, dia akan dihajar lagi, jadi dia terpaksa hanya menurut. Dan kita kembali lagi ke pelatihan Baian tetua alurmu. Suara teriakan Baian yang kesakitan menggema ke seluruh hutan. Dia menggertakkan gigi dengan penuh tekad sebisa mungkin bertahan. 1 jam berlalu keringat membasahi tubuhnya. Mukanya dipenuhi oleh keringat hingga mengenai mata dan terasa perih. Dia ingin mengusapnya, namun tangannya sulit untuk bergerak jadi dia hanya memejamkan matanya. 2 jam berlalu, Baian sudah di ambang batas. Dia dari tadi ingin pingsan, namun dia berusaha tetap bertahan. Tekadnya hanya bisa untuk bertahan. Seandainya dia tidak membayangkan kakak angkatnya yang disiksa dan ditahan, serta masa lalunya yang menyedihkan, mungkin dia sudah pingsan dari tadi. Sen Bai, sudahi saja dulu, ucap Bai Chen yang terlihat khawatir melihat putranya tersebut. Sudah biarkan dulu, kau ini terlalu memanjakan putramu, apa kau tidak lihat putramu yang penuh tekad itu? Dia seperti berusaha melindungi orang-orang yang dia sayangi hingga berusaha bertahan. Balas Sen Bai, kau ini, bukan itu yang aku takutkan. Siapa yang tidak ingin putranya kuat dan mempunyai tekad yang kuat, berusaha kuat demi melindungi keluarganya? Kau tahu kan yang aku takutkan, jika Lin Mei tahu, dia akan membunuh kita. Sen Bai bergidik ketakutan memikirkan hal tersebut hingga dia langsung menarik auranya. Mereka kaget melihat Baian yang pingsan dengan tetap berdiri tegak. Putramu sangat hebat Chen, ucap Sen Bai tersenyum bangga, lalu bergumam yang didengar Bai Chen. Mulai sekarang Aner harus memanggilku guru, hahaha, ucap Sen Bai dengan tertawa bangga. Bai Chen hanya mendengus, lalu dia terbang melesat ke arah Baian. Dia menangkap tubuh putranya, lalu menyuruh Sen Bai melepas segel yang menyegel energi dantian Baian. Mereka lalu melesat ke arah gua. Di sana, sang naga sudah menunggu dengan hormat.
dia sekarang hormat dan patuh kepada Shen Bai dan Bai Chen karena dia baru tahu asal-usul mereka. "Tuan, saya sudah menyiapkan makanan di dalam, silahkan masuk," ucap naga tersebut yang kini berubah wujud menjadi manusia seperti seumuran Bai An yang terlihat gagah badan tinggi dan terlihat berisi. "Oh Long Long, aku lupa kau di sini, kukira kau sudah kabur, hahaha," balas Shen Bai. Long Yuan tersenyum kecut. Setiap bertemu Shen Bai, dia selalu dipanggil Long Long. "Saya mana berani kabur tuan," jawab Long Yuan. Lalu mereka berjalan masuk, terlihat Bai An di atas punggung harimau itu, di belakang Bai Chen lalu diikuti Long Yuan. Setelah sampai, Shen Bai menaruh Bai An di atas batu yang terlihat seperti ranjang, lalu Bai Chen menyalurkan energinya ke seluruh tubuh Bai An untuk menyembuhkan luka-luka dalam maupun luar. Setelah selesai, Bai Chen menyuruh Long Yuan menjaganya. Dan 1 hari kemudian, Bai An yang baru sadar langsung memegang kepalanya yang terasa sakit. Di sampingnya dia melihat seorang pemuda yang terlihat sedang menjaganya. "Tuan muda, Anda tidak apa-apa. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu?" Orang itu tidak lain, Long Yuan yang ditugaskan menjaga Bai An. "Sudah berapa lama aku pingsan? Lalu siapa kamu? Kenapa kau memanggilku Tuan Muda?" tanya Bai An. "Saya Long Yuan, Tuan Muda. Naga yang dihajar Tuan Shen Bai waktu itu," jawab Long Yuan malu-malu. Bai An mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan Long Yuan. "Oh iya, di mana ayah dan senior Bai?" tanya Bai An. "Mereka di luar Tuan Muda, apa saya perlu memanggil mereka?" balas Long Yuan. "Tidak perlu. Aku akan memulihkan tenagaku dulu, tolong jangan ganggu aku saat memulihkan diri." "Oh iya, jangan lupa beritahu ayah dan senior Bai untuk tidak mengganggu atau membangunkan aku saat memulihkan diri," ucap Bai An. "Baik Tuan Muda," jawab Long Yuan terlihat patuh dan hormat. Long Yuan yakin jika dia bertarung dengan Bai An sekarang, dia akan dihajar habis-habisan hanya dengan fisik tanpa tenaga dalam maupun menggunakan ki-nya, karena dia merasa tertekan oleh aura Bai An, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Setelah memberitahu Long Yuan, Bai An kini memejamkan mata menyerap energi di sekitarnya yang masih melimpah. Dia sekarang telah masuk ke alam spiritualnya, dan melihat di dalam dentiannya energi biru sedang menyerap semua energi alam di sekelilingnya, lalu mengekstraknya ke dalam dantiannya. Kini energi ki di dalam dantiannya terlihat seperti melebihi dunia bawah. Dia berencana menyegelnya dan hanya menggunakan seluas 10 kali lapangan sepak bola. Dia belum menyadari kekuatan fisik, pukulan, tendangan tanpa energi, atau tenaga dalam yang dialiri ki. Sekarang dia bisa mengalahkan Immortal Emperor hanya dengan fisik saja, dan untuk Holy Emperor membutuhkan sedikit usaha saja. Dia berlatih di alam spiritualnya, dan mencoba manual teknik tangan kosong yang dia ambil di dalam pengetahuannya sendiri, lalu mencoba memperagakannya, hingga tak terasa sudah 2 hari berlalu dia berlatih. Dia pun menyudahinya, karena dia akan menjalani latihan terakhir yang akan diberikan senior Shen Bai. "Ayah, senior," terlihat Bai An datang, langsung menyapa dan memberi hormat dengan menunduk sambil menangkupkan kedua tangannya. Nak, sekarang jangan panggil aku senior. Panggil aku guru," ucap Shen Bai tanpa basa-basi dan terlihat tidak sabar dipanggil guru, sedangkan Bai Chen hanya mendengus mendengarnya. "Memang kenapa senior ingin dipanggil guru?" tanya Bai An bingung dan langsung bertanya sambil melirik ayahnya meminta penjelasan. Itu karena aku yang melatih dan membimbingmu nak. Kamu tahu jika seorang melatih orang yang perlu bimbingan, orang itu pasti memanggilnya guru. Seperti sebuah sekte banyak sekali anak muda yang mendaftar demi mendapatkan bimbingan seorang guru." Shen Bai memberi penjelasan panjang lebar. Bai An mengangguk-angguk karena tahu itu dan dulu sewaktu masih di desa Mawar Hijau, dia juga ingin masuk ke sekte dan ingin berlatih giat agar bisa mendapat sumber daya dan bimbingan seorang guru agar bisa menjadi kuat, namun karena dia miskin dan tak punya bakat, dia ditendang bersama kakaknya. Dia melihat ke arah ayahnya meminta persetujuan lalu ayahnya menganggukkan kepala tanda memberi izin,
Tak lama kemudian Bai An bersujud di depan Sen Bai. Murid memberi hormat kepada guru. Ucap Bai An, bangun cepat, jangan bersujud di depanku, cukup memberi hormatmu saja. Ingat, selain dengan orang tuamu, kau jangan pernah mau bersujud kepada siapapun, meskipun mati bayarannya. Jelas Sen Bai. Murid mengerti guru. Jawab Bai An terlihat patuh. Sen Bai melihat itu merasa bangga mempunyai murid monster yang patuh. Dia melirik ke arah Bai Chen sambil tersenyum mengejek. Melihat lirikan tersebut, Bai Chen mendengus lalu berucap, jangan memanggilnya guru nak, panggil saja dia Paman Bai, atau Paman Sen, kalau perlu Paman Kucing saja, hahaha. Apa katamu, mengajari muridku yang tidak-tidak, jangan dengarkan ayahmu itu, cukup panggil Paman Tampan saja. Ucap Sen Bai bangga. Bai An hanya tersenyum melihat keakraban mereka, tapi dia bingung, kenapa harus memanggilnya Paman, bukannya guru. Guru, kenapa aku harus memanggil Paman, bukannya harus memanggil guru? Tanya Bai An terlihat bingung. Mendengar pertanyaan tersebut, Sen Bai melirik ke arah Bai Chen, melihat Bai Chen mengangguk, dia pun bercerita. Dulu Paman seorang jenius sama seperti ayahmu. Kami selalu bersama dalam waktu yang lama, tak lama ayahmu menikah dengan Lin Mei yaitu ibumu, dan kami harus berpisah, lalu aku mengembara ke berbagai dunia, karena aku merasa jenius dan tak ada lawan kecuali ayahmu, aku menjadi bangga dan sombong, lalu aku menantang siapa saja yang menganggap dirinya kuat. Aku bertemu seorang tuan muda di dunia luar, dan menantangnya bertarung, dia pun menolak. Lalu aku menyerangnya dan terjadi pertarungan selama 1 tahun lebih dan berhasil menang darinya, lalu tanpa sengaja aku membunuhnya. Karena aku kesal dia cukup kuat, aku takut dia membalas dendam, setelah membunuhnya aku pergi, sekitar 1 hari berlalu aku mendengar dia ternyata tuan muda terlemah dari seorang penguasa di dunia luar tersebut, walaupun lemah, tapi dia putra kesayangannya. Aku yang mendengar itu pun tersadar betapa lemahnya diriku ini. Lalu aku diburu setiap klan yang berada di bawah pengaruhnya. Selama 100 tahun aku bersembunyi, aku ditemukan oleh klan terlemah tersebut, dan terjadi pertarungan selama 1 bulan, dan aku berhasil kabur walaupun terluka parah sebelum bantuan mereka tiba. Setelah kabur, aku bersembunyi di dunia bawah ini selama lebih 1 juta tahun. Aku mencoba menyembuhkan diri. Walaupun ki di sini sangat tipis untukku. Dulu setelah kabur aku mendengar kabar orang-orang dunia luar tersebut menghasut para iblis hingga terjadi pertarungan 1 juta tahun yang lalu. Tunggu dulu Paman. Dunia luar maksudnya apa? Bukannya dunia ini hanya ada dunia rendah menengah atas saja, lalu dunia atas ada para dewa ya? Tanya Bai An dengan sangat kebingungan. Kamu salah, nak. Sebenarnya tempat kita ini bernama dunia Heaventian, atau yang disebut dunia aturan langit, sehingga setiap benua terpisah. Kenapa dinamakan itu aku tidak tahu, dan kenapa dinamakan dunia rendah, menengah, atas, itu karena setiap energi ki yang berbeda-beda. Seperti di sini, energinya rendah tidak sebesar dunia menengah dan atas, dari itu dinamakan rendah, menengah, dan atas, jelas Sen Bai. Kalau dunia atas, tempat para dewa, kamu salah nak, mereka hanya menamakan diri mereka seperti itu agar dihormati setiap orang, hanya karena tingkat kultivasi mereka baru mencapai True God sudah menyebut diri mereka dewa, hahaha sangat bodoh, lalu untuk ayahmu dan aku harus disebut apa yang melebihi True God? Ucap Sen Bai sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah mendengar cerita pamannya, Bai An berusaha mencerna setiap penjelasan tersebut, setelah mencernanya, dia ingin bertanya lagi, namun diurungkannya setelah mereka dipanggil Long Yuan karena ayam yang dipanggang sudah matang. Mereka lalu beranjak dari tempat mereka ke tempat Long Yuan, dan mulai makan bersama. Setelah makan, Bai An ingin bertanya langsung karena tidak sabar dan terus mendesak gurunya hingga membuatnya jengkel. Baiklah, sambil mengangkat 2 jari telunjuknya, Paman akan kasih 2 jawaban saja. Jadi bertanyalah yang menurutmu penting, ucap Sen Bai. Bai An cemberut mendengarnya, karena dia ingin bertanya banyak, informasi yang diberikan pamannya sangat penting baginya, jadi Bai An langsung protes.
Paman, kenapa hanya 2 jawaban? Ucapnya menggerutu. Itu terserah. Kalau kamu tidak terima, Paman tidak memaksamu untuk bertanya, jelas Senbai. Baiklah, baik Paman. Pertanyaan pertama, ada berapa banyak sebenarnya dunia di alam semesta ini? Tanya Baian. Paman tidak tahu seberapa banyak keseluruhannya. Yang Paman tahu di alam semesta ini, lebih 1000 dunia, ada yang besar, ada yang kecil, salah satunya dunia tempat kita tinggal, atau bisa disebut planet. Planet kita ini termasuk planet kecil, dan jarang ada seseorang tahu tentang planet-planet di luar sana, sehingga pengetahuan tentang planet hanya sebatas saja, dan tidak ada yang tahu tentang tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dari itu mereka hanya tahu tingkat True God yang tertinggi menurut mereka, dan menyembah mereka seperti dewa bagi orang-orang awam atau lemah. Seandainya mereka tahu, mereka pasti akan berusaha keluar planet ini dengan cara apapun, dan mereka menjelajahi planet yang lebih besar akan kaya energi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kau tahu Nak, kekuatan di planet kita ini hanya secuil di mata planet yang lebih besar, dan di sana tingkatan True God dapat kita temui di mana-mana, berbeda dengan di sini, jelas Senbai. Baian mendengar penjelasan pamannya dan mencernanya sambil mengangguk-angguk tanda paham. Dia mengerti sekarang mengapa kekuatan paman dan ayahnya tidak bisa dia lihat, dan cuman bisa merasakan itu melebihi True God. Pertanyaan kedua, mengapa setiap benua di tempat ini terpisah, dan kalau ingin naik ke benua yang lebih tinggi tidak bisa, bagaimana caranya untuk naik ke dunia tersebut Paman? Tanya Baian dengan sangat serius. Pertanyaanmu sulit dijelaskan Aner. Paman kasih tahu sejarah yang Paman tahu tentang dunia Heaventian ini. Kenapa dunia ini benuanya terpisah? Itu Paman tidak tahu dengan jelas asal-usulnya, hanya tahu arti Heaven itu ialah aturan langit. Dari itu mungkin tempatnya menjadi terpisah oleh penghalang di setiap benua, dan karena benua atas lebih padat energinya dari benua rendah. Coba kau pikirkan seandainya tidak ada penghalang, dan orang benua atas klan tertentu ke benua bawah dengan niat serakah, apa yang akan terjadi, kau pasti mengerti. Lalu untuk masuk ke benua yang lebih tinggi harus dengan tingkat tertentu, atau jika mereka bisa merobek ruang mereka bisa ke benua yang lebih tinggi, namun saat merobek ruang, setiap individu kuat atau monster-monster tua yang menjaga benua tersebut akan merasakannya. Jika orang itu melebihi tingkat kultivasi yang dijanjikan, maka mereka akan dihukumnya. Oh ya, Paman lupa memberitahu, dulu ada sebuah perjanjian setiap benua dengan dibatasinya orang yang melebihi tingkat kultivasi yang dijanjikan, maka orang yang melanggar janji akan dihukum oleh orang-orang benua atas demi menjaga perdamaian. Namun sekarang Paman tidak tahu itu masih berlaku atau tidak, karena di benua rendah ini banyak sekali ahli-ahli kuat yang melebihi tingkatan dalam perjanjian termasuk dirimu. Baian mencerna setiap kata-kata tersebut, dan bertanya lagi karena masih penasaran. Lalu apa tingkatan Paman dan Ayah? Mereka tersenyum lalu menjawab, kau akan tahu pada saatnya tiba. Jawab mereka serempak. Sedangkan Long Yuan hanya melongo dengan bibir jatuh ke bawah seperti orang bodoh karena dia tidak mengerti apa-apa, selain ingin bertambah kuat dan menjadi penguasa hutan kegelapan, lalu menguasai dunia rendah yang dia tahu ternyata hanya benua rendah dan mendengar banyaknya dunia atau planet di alam semesta ini. Dia menjadi bersemangat ingin menjelajah semua benua di dunia ini lalu ke dunia luar yang lebih besar. Tuan, kapan kita keluar hutan ini untuk menjelajah ke semua benua di dunia ini, lalu menjelajah ke dunia yang lebih besar? Tanya Long Yuan dengan nada bersemangat, namun langsung terdiam meringkik kesakitan setelah kepalanya dipukul menggunakan batang kayu oleh Senbai. Kau masih lemah. Jadilah kuat terlebih dulu, baru menjelajahi dunia luar. Ucap Senbai yang balas anggukan Long Yuan, dan dia bertekad untuk menjadi kuat. Nak, kekuatan tubuh fisikmu sudah sangat mengerikan. Mungkin di benua rendah ini tidak ada yang bisa menjadi lawanmu, hanya menggunakan tubuh tanpa tenaga dalam, atau kimu, tapi kamu jangan sombong atau bangga dengan kekuatanmu ini. Paman tidak mau kau mengikuti jalan Paman yang salah dulu, apa kau mengerti? Ucap Senbai. Baian mendengar itu mengangguk, dan dia bertekad dalam hati ingin menjadi lebih kuat lagi demi menjaga keluarganya. Lalu apa latihan terakhirku Paman?
Tanya Baian. Tidak ada, sudah cukup bimbingan dari paman, tapi paman akan memberi saran untukmu, ucapnya dengan serius. Apa itu paman? Tanya Baian. Kau harus belajar mengendalikan emosimu, jangan mudah lepas kendali karena hal-hal sepele, tetaplah berusaha setenang mungkin, itu bisa mempengaruhimu, apalagi saat kamu bertarung dengan emosi, itu bisa menjadi ancaman terbesarmu yang membuat orang-orang di sekitarmu ikut merasakan dampaknya, jelas Senbai. Baian yang mendengar itu mengangguk, dan menjawab, baik paman, Aner mulai sekarang akan mencoba tidak mudah terpancing emosi. Tak lama, mereka merasa ada individu kuat yang merobek ruang dan baru saja masuk benua rendah. Walaupun itu sangat jauh dari tempat mereka, tapi mereka bisa merasakannya. Ayah, aku merasakan ada yang baru datang ke benua rendah ini, dan kekuatannya sangat kuat mungkin setara Trugat. Ucap Baian. Ayah tahu Aner, kita lihat saja, apa mereka mencarimu atau tidak. Karena ayah yakin orang-orang benua menengah dan benua atas menyaksikan fenomena petir kesengsaraan yang kamu jalani, kalau niat mereka baik ingin berteman, kita terima, tapi kita lihat mereka dari mana terlebih dahulu, karena ayah dan pamanmu banyak mengenal orang-orang benua tengah dan atas. Tapi kalau niat mereka tidak baik, dan memaksa, maka... Belum selesai dia berucap, langsung dipotong Senbai dan Long Yuan dengan nada bersemangat seperti menunggu mainan mereka datang. Bunuh! Bunuh! Bai Chen dan Baian menggeleng melihat Long Yuan yang terpengaruh oleh Senbai. Saat ini terlihat seorang pria 50 tahunan yang baru saja masuk ke benua rendah setelah merobek ruang dengan kesal, karena dia sudah lebih 5 kali datang ke benua rendah. Dan ini benua terakhir demi mencari seseorang yang menarik petir Ashura. Dia yakin di sini tempatnya, karena ini benua yang terakhir. Energi di sini lebih padat dari keempat benua rendah lainnya. Ucapnya langsung melesat sambil mengedarkan energi kesadarannya untuk mencari sisa-sisa aura petir tersebut namun nihil. Dia pun mencari kota terdekat untuk mencari informasi. Setelah 10 menit dia melihat kota yang lumayan besar lalu turun 1 kilo sebelum mencapai kota dan mengambil jubah besar berwarna hitam pekat dan mempunyai tudung kepala dari cincin penyimpanannya lalu memakai jubah tersebut. Tak lama dia sampai di pos penjagaan, prajurit yang melihatnya acuh lalu berkata, "Tuan, 10 koin emas biaya masuk." Pria tersebut melempar 10 koin emas lalu masuk. Setelah di dalam dia berusaha mencari kedai atau restoran untuk mencari informasi tentang petir kesengsaraan tersebut. Saat ini, pria tersebut masuk ke dalam kedai. Saat masuk terlihat di dalam ruangan tersebut sangat ramai dari berbagai kalangan. Dia pun mencari tempat kosong. Setelah menemukannya dia berjalan ke sana lalu duduk. Tak lama kemudian, datang pelayan laki-laki muda dan bertanya, "Anda mau pesan apa tuan?" Terlihat pelayan itu sedikit gemetar seperti ada yang menerornya, namun pria tersebut diam, karena belum tahu apa yang terjadi. "Daging dan arak terbaik," jawabnya. "Baik tuan, mohon ditunggu." Ucap pelayan tersebut, tak lama daging dan arak pun datang. Saat mendengar suara orang berbisik di pojok kanannya, dia pun memusatkan pendengarannya ke arah tersebut. "Kau tahu, Kekaisaran Tong memerintah semua kerajaan di wilayah tengah untuk mengumpulkan semua orang miskin tanpa marga yang berusia dari 14 tahun hingga 50 tahun untuk dipaksa menjadi prajurit," ucap salah satu dari 3 orang yang berbaju merah tersebut. "Set, kecilkan suaramu," balas pemuda berbaju putih. "Kami tahu itu," balas teman yang satunya berbaju hijau. "Iya. Tapi apa kalian tahu mereka dikumpulkan jadi prajurit untuk apa?" ucap orang berbaju merah lagi. Mereka menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu penasaran, memang dikumpulkan jadi prajurit untuk apa? Mereka akan dikumpulkan untuk menjadi pion saja di setiap perbatasan hutan kegelapan, agar para prajurit elit mereka tidak mati, jawab pria berbaju merah. "Apa?" ucap mereka berdua serempak dan didengar semua orang. Mereka semua melirik ke arah ketiga pemuda tersebut kembali seperti biasa. "Kecilkan suara kalian bodoh, apa kalian mau kita semua mati?" ucap pria berbaju merah. "Ya, ya maaf," ucap pria berbaju putih dan hijau serentak.
Lalu mereka melanjutkan perbincangannya. Mungkin mereka terpaksa melakukan itu demi menjaga benua tengah ini dari para hewan buas yang keluar dari hutan kegelapan. Dulu ini tidak pernah terjadi, namun gara-gara petir berwarna hitam datang menghantam hutan kegelapan, musibah datang terus-menerus. Ucap pria berbaju merah. Ya, kau benar, setelah petir terjadi, tak lama hutan kegelapan bergetar selama beberapa kali yang membuat hewan buas keluar hutan seperti menginvasi diri secara rombongan, yang dipimpin hewan buas tingkat 5, lalu menyerang setiap desa atau kota perbatasan hutan kegelapan, mungkin benua timur yang paling merasakan dampaknya, ucap pria berbaju merah. Ya, setelah mereda getaran lebih keras terjadi lagi sekitar 3 minggu yang lalu, yang membuat lebih banyak hewan buas keluar menyerang. Apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi di wilayah inti hutan kegelapan? Tanya pria merah putih dan langsung dijawab mereka berdua dengan menggeleng kepalanya. Aku mendengar dari beberapa ahli kultivator kuat yang sedang berbincang-bincang seminggu yang lalu. Mereka bilang itu karena orang yang menjalani ujian petir hitam tersebut sedang bertarung melawan binatang spiritual yang melebihi batas tingkat di dunia rendah ini. Mungkin dia menang. Tapi tak lama datang kultivator dari dunia atas sehingga mereka bertarung, yang membuat semua hewan buas keluar ketakutan karena ikut terkena dampaknya. Tapi mereka tidak tahu siapa yang menang karena mereka takut dibunuh hewan buas tingkat 6 ke atas. Itu saja cerita yang aku dengar, ucap pria berbaju merah tersebut. Mereka mengangguk paham. Tak lama seorang pria terlihat 50 tahunan menghampiri mereka dan bertanya tanpa basa-basi. Apa kalian tahu di mana letak hutan kegelapan tersebut? Tanyanya sambil melepas aura raja tingkat bintang 9 puncak ke arah mereka bertiga, yang membuat mereka bertiga bergidik ketakutan dan keringat membanjiri baju mereka sambil menahan tekanan tersebut. 5 detik mereka ditekan lalu aura tersebut menghilang. Seketika itu mereka langsung cepat-cepat menunjuk ke arah hutan kegelapan tersebut, tanpa berani membantah karena takut mereka dibunuh. Ke arah sana senior, ucap mereka serempak sambil menunjuk ke arah timur. Pria tersebut mengangguk lalu melempar sekantong uang dan menghilang di tengah keramaian kedai yang terlihat membisu yang tadinya ribut. Mereka semua merasakan tekanan tersebut walau tidak terlalu tertekan seperti yang dirasakan oleh ketiga pemuda tersebut. Semua orang yang berada di dalam kedai melirik ke arah ketiga pemuda tersebut, karena, menurut mereka, ketiga pemuda tersebut membuat marah seorang ahli hingga mereka ikut terkena dampaknya, tapi kembali ke aktivitas mereka karena salah satu dari ketiga pemuda itu ada yang menggunakan baju Sekte Naga Langit, sekte terkuat di benua tengah, atau seluruh benua di dunia rendah ini. Sekte Naga Langit adalah yang terkuat. Sedangkan ketiga pemuda itu bernapas lega setelah ahli tersebut pergi, lalu mereka melihat ke arah kantong yang lumayan besar. Pemuda berbaju merah mengambilnya lalu melihat isi yang membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat tanpa sengaja menjatuhkan kantong tersebut ke meja. Pria berbaju putih dan hijau heran dan bertanya, "Kamu kenapa?" Coba kalian lihat sendiri," jawab pemuda berbaju merah yang masih gemetar di seluruh tubuhnya entah karena saking senang atau apa. Lalu mereka berdua melihat ke kantong tersebut membuat mereka terkejut, sama seperti pemuda berbaju merah. "Kita kaya," jawab mereka bertiga dalam hati dan langsung pergi dari sana, karena takut kantong tersebut dicuri. Kantong itu berisi 5.000 koin emas dan 10 kristal langit kelas bawah yang setara 10 juta koin emas jika ditukar. Dan langsung kita ikuti pria yang berumur 50 tahunan tadi, tetua alurmu. Kini pria tersebut melesat ke arah hutan kegelapan dengan kecepatan penuh. Dia berharap mendapat petunjuk karena keponakannya mengirim pesan sebelum pergi ke dunia rendah ini. Dia ingat pesan itu, carilah orang yang menjalani petir kesengsaraan Asyura, karena dia mungkin tahu Bai'an atau tentang Bai'an. Mungkin juga orang yang menjalani petir itu Bai'an, itulah pesan keponakan pertamanya Bai'an. Pria yang sedang melesat tersebut tidak lain paman kedua Bai'an, dia adalah Bai Sao. Saat ini, dia sampai di perbatasan hutan kegelapan yang terlihat gelap karena tertutup pohon-pohon yang menjulang tinggi, tapi Bai Sao tetap bisa melihat ke hutan tersebut karena dia kultivator tingkat tinggi yang mempunyai penglihatan tajam.
Dia langsung melesat karena bisa merasakan aura bekas petir Ashura maupun merasakan bekas pertarungan tingkat Immortal Emperor walaupun hanya tipis. Dia juga samar-samar merasakan aura yang melebihi True God, namun tidak merasa khawatir karena yang ia tahu kakak dan senior Bai dan beberapa individu yang ia kenal melebihi tingkat True God. Aura itu terus melesat ke arah kita ayah, paman, terus kita hanya menunggu saja, ucap Bai An. Sedangkan Long Yuan bersemangat ingin ikut bertarung menghajar orang yang berani macam-macam ke tuannya. Sedangkan untuk Bai Chen dan Shen Bai yang seperti mengenal aura tersebut, dia merasa familiar dengan aura tersebut hingga aura terasa lebih jelas, lalu Bai Chen bergumam yang didengar semua orang. Ini aura adik Sao, kenapa dia datang ke benua rendah? Ucap Bai Chen dengan penasaran. Ah, benar ini aura anak nakal itu, balas Shen Bai yang merasa familiar. Seandainya Bai Chen tidak menyebut nama adiknya, dia pasti lupa kecuali melihat orang tersebut secara langsung. Siapa Sao ayah? Tanya Bai An dengan sangat penasaran. Itu paman keduamu Aner, namanya Bai Sao. Aku tidak tahu kenapa kakak keduamu yang menjadi patriark mengirim pamanmu ke sini hanya demi melihat orang yang menjalani petir Ashura. Padahal klan Bai sangat kuat, ucapnya dengan nada sombong yang membuat Shen Bai mendengus. Kuat apanya? Kebanyakan gaya, ucap Shen Bai mengejek. Bukankah itu kau, balas Bai Chen. Mereka ingin melanjutkan perdebatan yang tidak penting, namun dilerai oleh Bai An dengan kata yang menyakitkan. Ayah, paman, cobalah kalian berhenti berdebat lama-lama. Kalian seperti anak kecil yang sedang berebut permen saja. Long Yuan yang mendengar itu menahan tawa dengan menyumpal mulut menggunakan tangannya, tapi tak bertahan lama dia tidak tahan hingga tertawa terbahak-bahak. Huahaha, berebut permen. Hingga tidak sadar dia juga mengejek tuannya, lalu terdiam setelah dua aura yang mengerikan membuat hutan berguncang hebat. Dia melirik ke arah Bai Chen dan Shen Bai yang terlihat ingin memakannya hidup-hidup. Tuan, maafkan aku. Ucapnya sekuat tenaga berbicara sambil mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dia terlihat berusaha bangun dari tanah akibat aura tersebut, namun tidak bisa dan akan pingsan namun tidak jadi setelah suara Bai An terdengar. Ayah, paman, apa yang kalian lakukan? Cepat tarik aura kalian, ucap Bai An yang terlihat berusaha bertahan dengan badan berdiri sedikit bungkuk. Aura tersebut langsung menghilang setelah mereka sadar karena lepas kendali. Aner, kau tak apa-apa nak. Maafkan ayah. Nak, maafkan pamanmu ini lepas kendali. Mereka berdua melesat ke arah Bai An berusaha menolongnya, namun dia mendengar ceramah dari Bai An. Kalian bilang harus mengendalikan emosi. Tapi kenapa kalian yang tidak bisa mengendalikan masalah sekecil ini? Lihatlah, dampak yang kalian lakukan membuat kekacauan. Aku yakin para hewan buas akan lari keluar hutan ketakutan dan menyerang para warga yang tidak bersalah akibat ulah kalian ini. Mereka hanya melongo dengan mulut terbuka lebar mendengar ceramah seorang anak baru berumur 17 tahun itu, dan melihat sekeliling sambil tertawa canggung. Hehehe, maafkan ayah dan pamanmu ini nak, ayah janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tidak tahu dengan paman Shen Bai mu ini, ucap Bai Chen dengan sedikit menyindir Shen Bai. Shen Bai mendengus ingin berdebat lagi, namun tidak jadi karena takut keponakannya marah dan menceramahi mereka lagi. Nak, apa umurmu? Benar 17 tahun. Shen Bai bertanya, namun tidak dijawab karena Bai An melesat ke arah Long Yuan dan memberinya pil pemulih tingkat ilahi, agar cepat meregenerasi semua luka dalam Long Yuan. Terima kasih tuan muda, ucapnya terbaring. Jangan berterima kasih, aku tidak suka, jawab Bai An. Bai Chen dan Shen Bai juga ikut melihat itu, mereka langsung melesat ke arah Long Yuan. Itu membuat Long Yuan ketakutan setengah mati, karena dia mengira akan dihajar habis-habisan, namun semua spekulasinya salah. Long, maafkan aku, ucap Shen Bai tulus meminta maaf. Long Yuan, maafkan juga aku, ucap Bai Chen ikut seperti yang dilakukan Shen Bai. Jangan minta maaf tuan, ini salahku, balasnya sambil berusaha bangun, namun dihentikan Bai An. Kau istirahatlah dulu, jangan bangun sampai kondisimu 100% pulih.
Baik Tuan Muda, jawabnya lalu menyerap pil pemulih tingkat ilahi tersebut dengan cara terbaring karena binatang spiritual bisa berkultivasi dengan cara apapun termasuk berbaring. Bai Sao saat ini sedang melesat mencari ke arah aura petir yang paling besar yang masih samar-samar, dan tiba-tiba dia terhenti. Karena dua aura yang sangat mengerikan membuat hutan berguncang, dia berusaha melindungi diri dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya agar dia tidak terkena dampaknya. Di satu sisi, dia tersenyum pahit, karena tahu kedua aura besar tersebut yaitu kakak dan senior Senbai, yang setiap bertemu pasti selalu berdebat hingga tidak sadar mereka merusak yang berada di sekitar mereka. Tapi mereka tidak berani begitu di depan kakak iparnya Lin Mei, karena setiap mereka berdebat, pasti Lin Mei lah yang lebih sangar dari mereka. Setelah aura tersebut menghilang, dia melesat ke arah selatan tempat dia merasakan aura kakaknya. Bai An kini seperti orang tua yang melototi ayah dan pamannya. Mereka yang terus dipelototi teringat Lin Mei, hingga terdiam meringkuk seperti ayam yang sedang tidur. Tak lama mereka merasakan aura mendekat ke arah mereka dengan kecepatan penuhnya. Tiba-tiba sosok aura tersebut tiba di depan mereka, dia adalah Bai Sao. Bai Sao yang baru sampai melihat ke arah kakak dan seniornya tersebut tersenyum, tapi hanya sesaat setelah melihat situasi yang hening dan terlihat menegang. Dia sangat familiar dengan situasi seperti ini, lalu dia melihat ke arah Bai An yang tersenyum ramah kepadanya itu membuatnya terdiam kaku, karena senyum itu mirip Lin Mei, dan wajah tersebut mirip kakaknya. Bai Sao mengeluarkan air mata lalu melesat ke arah Bai An, dan langsung memeluknya. "Nak, ini kamu kan Bai An?" ucapnya menangis bahagia. "Ya paman kedua, ini keponakan tersayang kalian." Dia sangat senang bertemu pamannya, begitu pula sang paman juga senang. "Lalu kenapa situasi seperti ini?" ucap Bai Sao bertanya. Dia melihat ke arah kakak dan senior Senbai yang melotot ke arahnya langsung kikuk. Bai Sao sekarang paham kenapa dia merasa familiar dengan situasi ini, karena dulu Lin Mei sering memarahi dan menceramahi mereka berdua. Sekarang itu terjadi mungkin karena Bai An keponakan tersayangnya. "Situasi apa paman? Ini seperti biasa sehari-hari yang kami lakukan. Benar kan ayah, paman Bai?" ucap Bai An. "Ya benar," jawab mereka serempak yang terlihat patuh. Bai Sao dan Long Yuan melihat itu tersenyum dalam hati lalu berkata, "Rasakan itu, hahaha." Bai An tahu sebenarnya situasi sedang tidak baik, lalu dia hanya berpura-pura polos. "Oh iya Soso, kenapa kamu ada di sini?" Senbai sengaja bertanya menghilangkan rasa tegang antara mereka. "Ya Saoer, tumben Yuner menyuruhmu datang ke benua rendah ini," timpal Bai Chen ikut penasaran. Bai An walau tidak mengerti ikut penasaran. Apakah kita tidak duduk dulu sambil bercerita?" ucap Bai Sao lalu mengeluarkan arak. Senbai langsung datang menyambar arak tersebut karena sudah 1 juta tahun dia tidak minum arak. Mereka sekarang berkumpul di dekat Long Yuan. Tak lupa Bai Chen mengenalkan Long Yuan kepada paman kedua Bai An, dan menjelaskan kenapa dia di sini hingga dalam keadaan terluka. Bai Sao yang mendengarnya hanya tersenyum kecut, sedangkan Long Yuan kini sudah 40% pulih hanya tersenyum biasa. Terlihat dia senang karena kejadian itu dia mengenal mereka sekarang, dan tak ada rasa penyesalan di benaknya. Sedangkan Bai Chen dan Sen Bai tersenyum malu mendengar kelakuan mereka dari cerita Bai An. Sekarang giliran paman kedua yang bercerita untuk pertanyaan seperti yang ayah tanya tadi, ucap Bai An dengan sangat penasaran. Bai Sao mengangguk lalu bercerita panjang lebar. Ada rasa sedih di hati Bai An dan Bai Chen mendengar cerita Bai Sao. Sebenarnya mereka ingin pulang, namun Bai An kini ada urusan yang ingin dia lakukan, jadi tidak bisa langsung pulang hingga urusannya selesai. Sedangkan Bai Chen juga tidak bisa karena ingin membantu Sen Bai. Sen Bai melihat mereka pun langsung berucap, "Kamu pulanglah duluan Chen, nanti aku yang akan bersama Aner yang ditemani Long Yuan. Setelah urusan selesai kami akan langsung pulang ke sana." Bai Sao yang mendengar itu bingung dan meminta penjelasan, lalu Bai An menceritakan kejadiannya selama hidupnya di sini dari kecil hingga sekarang secara detail. Bai Sao dan Long Yuan yang mendengar itu tidak bisa menahan diri lagi,
hingga auranya keluar sedikit lalu meredam mencoba menahan agar tidak diceramahi Bai An. "Tenanglah Paman, Long Yuan," ucap Bai An menenangkan dengan sopan dan ramah. Bai Chen dan Shen Bai melihat itu cemburu karena mereka berdua tidak diceramahi, sedangkan mereka diceramahi habis-habisan. "Aner, aku ikut denganmu ke sana," ucap Bai Sao. "Tidak perlu Paman, sebenarnya cukup diriku saja bisa menghancurkan mereka tanpa menggunakan tenaga dalam, cukup dengan fisikku saja," jelas Bai An. Bai Sao berusaha mencerna kata-kata keponakannya, dia terdiam setelah sadar melihat tingkat kultivasi Bai An. Seketika itu dia tercengang tanpa sadar dan bergumam, "Monster mengerikan." Yang terdengar semua orang, "Paman, aku Aner keponakanmu bukan monster," jawab Bai An yang mendengar itu. "Maafkan Paman Nak," jawabnya tersenyum canggung, lalu bertanya, "Bagaimana bisa tingkat kultivasimu begitu mengerikan di umur yang masih sangat muda Aner? Itu pun Paman merasa, jika kamu mampu melawan Immortal Emperor hanya dengan kekuatan fisik, jika menggunakan tenaga dalam, mungkin kamu setara dengan Paman yang sudah mencapai True God awal jika bertarung, mungkin bisa kalah jika kamu serius," ucap Bing Sao dengan sangat terkejut dengan tingkatan kekuatan Bai An. "Hehe, itu rahasia Paman. Kalau ingin tahu, nanti saat kita berkumpul semua." Baiklah, kamu bikin Paman penasaran saja Nak," balas Bing Sao. "Terus kapan ayah dan Paman berencana pulang?" ucap Bai An. Mungkin seminggu lagi, ayah dan Pamanmu masih ingin bersamamu Nak, apakah tidak boleh?" balas Bai Chen. "Tentu saja boleh ayah, Aner juga ingin bersama kalian, dan ingin cepat berkumpul bersama keluarga kita," balas Bai An. Oh ya Nak, setelah urusan kakak angkatmu itu selesai, kita akan kemana lagi?" Shen Bai yang dari tadi diam merasa bosan diacuhkan hingga bertanya. "Kita menjelajahi benua ini dulu Paman, mungkin ada sesuatu yang berharga yang kita dapatkan, atau ada manfaat dari menjelajahi benua rendah ini," balas Bai An. "Tapi jangan lama-lama. Ayah dan Pamanmu pasti dihukum ibumu karena terlalu lama di sini, dan saat pulang nanti pun akan dihukum, karena tidak bisa membawamu pulang," ucap Bai Chen. "Ya ayah, Aner akan menulis pesan agar ibu tidak khawatir nanti," balas Bai An. "Oh ya Paman Shen Bai, kenapa tidak melatih Long Yuan saja dulu?" Sambil menunggu ayah dan Paman kedua berangkat ke dunia tengah, ucap Bai An. Long Yuan mendengar itu ingin menyela, tapi tidak jadi saat mendengar suara Shen Bai. "Kamu tenang saja Aner, itu juga yang Paman pikirkan dari kemarin, kalau ada waktu Paman akan melatih Long Yuan," ucapnya tersenyum menakutkan yang membuat Long Yuan tersendak menelan ludahnya sendiri sambil bergidik ketakutan. Dan keesokan paginya, Long Yuan disuruh memanggil semua bawahannya yang ada di hutan kegelapan. Kini binatang spiritual maupun hewan buas berjejer rapih dengan kaki yang bergetar. Mereka semua sangat takut melihat semua sosok menakutkan di depannya, apalagi sosok Shen Bai yang kini berubah menjadi harimau yang sangat besar, walaupun itu tidak sosok aslinya yang lebih besar. Namun, dia yang terbesar di antara semua hewan tersebut. Shen Bai sengaja menyebar teror bagi mereka semua agar dihormati. "Kalian semua berhentilah keluar hutan ini. Jika di antara kalian keluar membuat kekacauan lagi, maka," ucap Shen Bai sambil menunjukkan giginya yang terlihat mengerikan. "Dan untuk semua hewan buas tingkat 6 ke bawah yang sudah keluar dan belum kembali, suruh secepatnya mereka kembali masuk ke dalam hutan lagi. Kalau dalam waktu 3 hari mereka tidak kembali, kalian yang merasakan akibatnya," jelas Shen Bai dengan suara yang sangat dingin. "Long Yuan, kamu atur siapa saja yang kamu suruh untuk keluar mencari para binatang buas yang membuat kekacauan." "Baik Tuan," jawabnya dengan hormat. Itu dapat dilihat oleh semua bawahan Long Yuan yang membuat mereka semakin ketakutan. Bos mereka saja dijadikan pelayan, apalagi mereka. Tak lama Long Yuan memberi tugas yang dijawab semua hewan buas dan binatang spiritual lainnya. Roar, Au, Gur, Goar, Sitchit, Kiyak, semua menjawab, lalu kembali melakukan tugas mereka.
bagi yang tidak mendapat tugas disuruh berkultivasi agar menjadi lebih kuat, dan untuk semua binatang spiritual kini mereka berbaris dengan wujud manusia dengan wajah takut karena mereka disuruh diam di tempat mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Bai-an datang menginstruksi mereka untuk berbaris rapi, dan mereka semua menuruti perintah Bai-an. Ada 5 orang ya, 6 termasuk Long Yuan. Aku ingin bertanya dan kalian harus menjawab dengan jujur. Dan mereka berlima mengangguk secara serentak. Apakah kalian mempunyai nama? Tidak Tuan Muda, jawab mereka serempak. Apa kalian ingin mengikutiku tanpa paksaan? Kalau kalian merasa terpaksa, langsung beritahu saja, aku tidak memaksa kalian, kalian bebas memilih. Jelas Bai-an. Jika ada yang ingin mengikutiku, tetap berdiri, jika tidak, kalian boleh kembali melanjutkan aktivitas kalian. Mereka berlima ragu-ragu takut akan dibunuh jika salah bicara. Lalu melihat ke arah pemimpin mereka, dan Long Yuan hanya menjawab mereka dengan anggukan. Kami siap Tuan Muda, jawab mereka serempak. Baiklah, kalau kalian ingin mengikutiku, kalian harus bersumpah, ucap Bai-an. Aku tidak ingin mengikat kontrak kepada kalian sama seperti Long Yuan, karena aku tidak ingin menjadikan kalian budak, karena itu sangat menyiksa kalian, aku ingin kita berteman. Ucapnya sambil tersenyum hangat yang membuat hati mereka berlima luluh. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda, mereka berlima semua sangat senang mempunyai tuan seperti Bai-an. Baiklah, sekarang kalian berlatihlah bersama Long Yuan, Paman Bai akan melatih kalian semua. Baik Tuan Muda, jawab mereka bersemangat berbeda dengan Long Yuan yang bergidik karena akan dilatih seperti pelatihan neraka baginya. Dan singkat cerita 7 hari telah berlalu, dan sangat cepat bagi Bai Chen dan Bai Sao yang akan pergi, namun tidak dengan Long Yuan dan 5 temannya. 7 hari itu mereka merasa 7 tahun lamanya, namun kini terlihat hasil dari latihan mereka terlihat aura-auranya sangat kuat, dan pondasi mereka sangat kokoh. Mereka berkumpul dan terlihat sedih, terutama Bai-an, dia ingin ayah dan pamannya tidak pergi, dia terasa enggan berpisah setelah 16 tahun berpisah, dan bertemu hanya sebentar mereka harus berpisah lagi. Ayah, aku, dia menangis memeluk ayahnya lalu pamannya. Maaf ayah, aku tidak bisa pulang bersama ayah dan paman, tapi aku berjanji akan menyusul pulang secepatnya bertemu kalian lagi. Maaf kalau sikapku yang egois ini, ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Nak, kenapa kamu menangis seperti anak kecil? Kamu tidak egois, itu karena kamu sangat menyayangi keluargamu hingga kamu begini. Ayah dan pamanmu pun akan sepertimu demi menyelamatkan seseorang yang kita sayang yang ingin kita lindungi. Jadi berhenti menangis. Toh kita hanya berpisah sementara, kita pasti akan berkumpul kembali, tapi tidak tahu kapan waktunya, balas Bai Chen. Terima kasih ayah, lalu dia berjalan ke arah pamannya. Maaf paman, kita hanya bisa bersama hanya 7 hari saja, aku berjanji saat kembali, kita semua akan bersama dalam waktu yang lama, ucap Bai-an. Ya tidak apa-apa Aner, paman hanya mendoakan kamu baik-baik saja, jaga dirimu. Hanya itu yang paman bisa katakan, karena kelak kita akan bertemu lagi, ucapnya sambil tersenyum. Terlihat Bai Chen dan Shen Bai juga berpelukan setelah sekian lama berpisah, lalu bertemu mereka harus berpisah lagi. Jaga Aner dengan nyawamu, kau harus berjanji, ucap Bai Chen. Tenang saja, aku sudah menganggap Aner sebagai anakku juga. Jadi aku akan menjaganya dengan sepenuh hati dan nyawaku, balasnya dengan serius. Terima kasih Bai, kau sahabat terbaikku, balas Bai Chen. Sama-sama Chen, kau juga sahabat yang selalu mengerti diriku dari pertemuan pertama kita, jawab Shen Bai. Setelah acara berpelukan dan mengobrol, kini Bai Chen merobek ruang, dia tersenyum ke arah mereka semua lalu masuk diikuti Bai Sao, jaga dirimu nak. Terdengar suara sebelum celah ruang yang dirobek menghilang. Bai-an mendengar itu berjanji dalam hati akan menjadi lebih kuat lagi. Nak, kapan kita berangkat ke tempat kakak angkatmu, lalu membantai mereka yang menyakitimu dan kakakmu dulu,
terdengar suara Sen Bai yang tidak sabar ingin membantai orang-orang yang pernah menyakiti Bai An. "Iya tuan muda, kapan kita berangkat?" ucap Long Yuan ikut bertanya dengan nada bersemangat yang diikuti kelima temannya. 7 hari lagi Paman Bai, Aner ingin berlatih dulu agar bisa lebih kuat, jawabnya dengan tekad yang kuat. Yang dilihat Long Yuan ikut bertekad menjadi kuat juga agar bisa menjaga tuan mudanya yang diikuti mereka berlima juga yang selalu mengekor. "Baiklah, kalau begitu berlatihlah dengan lebih giat lagi, tapi jangan terlalu gila dalam hal kultivasi, itu bisa membuatmu lupa diri," balas Sen Bai menasehati. "Baik Paman Bai," jawabnya mengikuti instruksi Sen Bai, lalu dia melesat ke arah gua setelah meminta izin. Kini tinggal Sen Bai, Long Yuan dan 5 binatang spiritual lainnya. "Apa kalian mau aku latih lagi?" tanya Sen Bai dengan nada penuh semangat. "Mau tuan," jawab mereka serempak. Aku lupa menyuruh anak itu memberi kalian berlima nama, Hais jadi susah memanggil kalian." "Ayo pelatihan neraka dimulai," ucap Sen Bai bersemangat ingin menyiksa mereka semua. Dan singkat cerita, 7 hari telah berlalu. "Aner, kapan kau akan memberikan mereka berlima nama?" Sen Bai bertanya. "Ah Paman, aku melupakan itu," ucap Bai An tersenyum canggung. "Baiklah, karena kita semua sekarang saudara, aku akan menggunakan marga Bai untuk kalian. Apakah di antara kalian ada yang keberatan?" tanya Bai An. "Tidak ada tuan muda," jawab mereka serempak dengan nada bersemangat, karena mereka merasa sangat senang akan diberi nama marga tuan muda mereka yang sangat mereka hormati. "Baiklah, saudara singa emas, sekarang namamu, Bai Pixiu, yang artinya singa yang kuat serta mempunyai sayap. Saudara beruang biru, namamu Bai Lan Xiong Zai, yang artinya beruang biru. Saudara naga hitam, namamu Bai Heilong, yang artinya naga hitam. Saudara serigala putih, namamu Bai Lang Zai, yang artinya serigala putih. Terakhir Phoenix Langit, namamu Bai Feng Huang, yang artinya jantan perkasa dan tampan. Apa kalian senang? Jika tidak, biar aku ubah nama kalian," tanya Bai An. "Sangat senang tuan muda, terima kasih," jawab mereka serempak dengan sangat bahagia. Mereka semua terlihat senang dengan nama yang diberikan Bai An. "Tuan muda, kalau aku, siapa namaku?" tanya Long Yuan, yang terlihat sangat bersemangat ingin diberikan nama, yang membuat alis Bai An terangkat sebelah. "Kau kan sudah punya nama saudara Yuan, namamu itu bagus." Mendengar jawaban Bai An, Long Yuan terduduk lesu. Heilong langsung menghampiri untuk menghibur sabar kakak pertama, ucap Heilong. "Mungkin tuan muda belum mengerti ucapan kakak pertama," balas Pixiu yang datang membantu diikuti Xiong Zai, Lang Zai dan Feng Huang. Sen Bai yang dari tadi diam sebenarnya mengerti, tapi saat ini diam saja, tak tahan melihat kelakuan Long Yuan. Akhirnya dia berbicara lewat telepati. "Aner, yang dimaksud Long Yuan itu, dia ingin kamu beri nama margamu juga," jelas Sen Bai. Bai An terbelalak kaget, dan paham maksud Long Yuan tadi, lalu dia menghampirinya dan berkata, "Maaf saudara Yuan, begini saja, aku tidak mengganti namamu, tapi aku akan menambah nama marga klanku, dan berarti sekarang namamu Bai Yuan, bagaimana?" ucap Bai An. "Setuju tuan muda," jawabnya bersemangat karena ini yang dia tunggu-tunggu. "Baiklah, karena semua sudah selesai, aku akan memberi kalian tugas. Kita akan ke desa Mawar Hijau. Namun, aku memberi tugas yang berbeda-beda, agar kita tidak terlihat ramai juga saat keluar hutan. Kalian akan kubagi 2 kelompok setiap masing-masingnya." Mereka terlihat enggan untuk berpisah. Bai An yang melihat itu menghela nafas, karena dia sudah berpikir ke arah sini mereka pasti terasa keberatan, jadi dia memberi kata-kata yang akan membuat mereka bersemangat. "Begini, aku ingin kita membagi tugas, karena aku ingin melihat ketulusan kalian, dan ingin melihat apakah kalian serius dalam menjalani tugas ini. Jika kalian membuatku puas, aku pasti akan sangat bangga jika mempunyai saudara yang bertekad kuat dan bersemangat tulus dalam menjalankan tugas dariku," jelas Bai An.
Mereka semua yang mendengar itu pun menjadi sangat bersemangat. Karena mereka ingin menjadi yang terbaik dan berguna untuk tuan muda mereka, dan akan selalu menjalani apa yang diucapkan Bai An. Namun hanya satu yang mereka bantah dan tidak pernah mau mengikuti kata Bai An, yaitu menyuruh mereka memanggil Bai An dengan sebutan saudara. Mereka ngeyel menolak dan tetap pada pendirian mereka memanggilnya tuan muda yang membuat Bai An pasrah. Bai An tersenyum puas melihat semangat dan tekad mereka. Baiklah, saudara Pixiu dan saudara Feng Huang, kalian akan ke Kaisaran Xiao wilayah timur. Aku ingin kalian melihat kondisi apa yang terjadi selama ini, dan jika perlu kalian bantu orang yang menurut kalian baik untuk dibantu, tapi hindari pertarungan sebisa mungkin dan jangan membuat kekacauan, ingat itu. Jelas Bai An. Baik tuan muda, jawab Pixiu dan Feng Huang memberi hormat lalu pamit menjalankan tugas dengan penuh semangat. Saudara Hei Long dan saudara Xiong Zai, kalian akan ke Kaisaran Tong di wilayah tengah. Aku dengar dari Paman Bai Sao, banyak sekali kekacauan di sana, termasuk sekte aliran hitam yang sangat agresif menculik, membunuh warga biasa, termasuk menghancurkan desa-desa. Aku paling membenci orang seperti itu. Kalian selidiki sekte-sekte itu jika ada yang menurut kalian salah, musnahkan saja, apapun itu termasuk aliran putih dan netral, karena aku mendengar mereka juga sering menyiksa rakyat biasa. Bunuh saja yang menurut kalian bersalah, jangan bunuh orang yang tidak terlibat atau tidak bersalah. Ingat selidiki dulu sampai pasti, baru bertindak, jangan asal bantai sehingga orang-orang yang tidak bersalah ikut terbunuh, ucap Bai An tegas. Baik tuan muda, jawab Hei Long dan Xiong Zai dengan semangat karena mereka suka dengan pertarungan diberi tugas bantai-membantai mereka sangat bersemangat sekali. Tapi mereka tetap mengikuti instruksi Bai An yang tidak boleh membunuh sembarang orang. Mereka memberi hormat lalu pamit, melesat ke arah wilayah tengah dengan sangat bersemangat. Kini tersisa Bai An, Sen Bai, Bai Long Yuan dan Bai Lang Zai. Bai An pusing menyuruh Bai Lang Zai kemana, dia merenung dan dihampiri Sen Bai. Kamu kenapa nak? Tanya Sen Bai. Aner bingung paman menugaskan Lang Zai kemana, jawab Bai An. Gampang, Bai Lang Zai sangat cepat dalam menyelinap, jadi suruh ke klan Cecunguk itu melihat dan membebaskan kakak angkatmu. Sen Bai memberi saran yang membuat mata Bai An berbinar-binar. Lang Zai melihat itu bersemangat karena baru kali ini melihat tuan mudanya sesenang ini. Sedangkan untuk Bai Long Yuan cemberut, karena ingin berguna juga untuk tuan mudanya. Lang Zai, kau ke desa Mawar Hijau menyelinap dan coba selidiki di mana kakakku Chen Tian ditahan, lalu kalau saudara Lang Zai bisa membebaskannya, bebaskan saja, selanjutnya kabari aku lewat telepati saja kita bertemu di mana. Tapi tuan muda, aku tidak tahu kakak tuan muda, ucapnya sambil kebingungan. Oh iya aku lupa, lalu Bai An menyentuh kening Bai Lang Zai, dan menyalurkan ingatan tentang wajah kakaknya. Sudah tahu ciri-cirinya kan? Tanya Bai An. Sudah tuan muda, jawabnya langsung melesat dengan kecepatan penuh tanpa permisi. Dia terlalu bersemangat, gumam mereka bertiga, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saudara Yuan, kita bersama saja menuju desa Mawar Hijau. Dengan berjalan santai, karena aku ingin menikmati suasana alam yang sejuk ini. Dulu aku tidak pernah bisa merasa tenang dan nyaman seperti ini, ucap Bai An. Apakah paman tidak keberatan? Tanya Bai An. Kau tenang saja nak, tidak usah terburu-buru, aku juga tidak pernah merasakan kenyamanan selama 1 juta tahun, karena paman sangat takut dengan mereka yang selalu memburuku, jawab Sen Bai lalu berubah menjadi harimau kecil seperti kucing dan hinggap di atas kepala Bai An. Bai An sudah terbiasa dengan hal itu saat latihan. Paman kenapa berubah? Apa paman tidak mau menemaniku jalan-jalan santai? Tanya Bai An. Untuk saat ini, paman lagi malas, jadi paman akan berubah wujud saat di benua tempat tinggal ayahmu saja, karena tidak ada yang tahu wujud manusiaku di sana, jawab Sen Bai. Bai An hanya mengangguk lalu berjalan santai menuju desa Mawar Hijau, diikuti Bai Long Yuan dari belakang. Setiap mereka berjalan,
mereka bertemu hewan buas tingkat rendah maupun tingkat tinggi yang memberi mereka hormat dengan kaki dan tangan bergetar. Long Yuan dan Bai An selalu mengangkat tangan menerima hormat mereka. Tak lama, Shen Bai membuka mata yang dari tadi tertidur. Rubah ekor 9, ucapnya bergumam yang didengar Bai An dan Long Yuan. Bai An terbelalak kaget sesaat, lalu kembali tenang saat mendengar suara pamannya. Karena itu sama seperti Shen Bai, yaitu binatang surgawi, binatang tertinggi, sedangkan Long Yuan tak jauh berbeda, tapi dia tak tenang seperti Bai An. "Di mana paman?" Dia sedang terluka sepertiku, dan umurnya masih muda seperti seusiamu. Nak coba edarkan kesadaran spiritualmu, jawab Shen Bai. Bai An dan Long Yuan ikut mengedarkan spiritualnya lalu melihat ke arah selatan, tepat ke sebuah bukit yang paling tinggi. "Ayo kita ke sana," yang langsung dianggukan Long Yuan karena selama dia menjadi penguasa di hutan kegelapan ini, dia pasti akan tahu semua hewan buas yang akan memasuki hutan maupun yang keluar hutan, karena dia mempunyai mata dan telinga setiap sisi hutan kegelapan, jadi dia paling terkejut karena tidak pernah menyadarinya. Saat ini rubah putih tersebut dalam wujud manusia, walaupun masih di tingkat fana, dan terbilang cacat karena dia binatang tertinggi, jadi walau baru lahir tingkat kekuatannya minimal Tyrant dan bisa berubah wujud tidak seperti hewan buas yang harus naik menjadi binatang spiritual dahulu, atau tingkat Tyrant awal untuk berubah wujud. Saat akan mulai memulihkan diri, dia merasakan dua aura yang mengerikan dan satu seperti manusia biasa. Dia gugup dan menyembunyikan seluruh auranya agar mereka pergi. Karena dia yakin mereka hanya lewat saja. Namun ekspektasinya salah, dia merasakan mereka datang ke tempatnya dengan kecepatan penuh yang membuat rubah ekor 9 sangat takut, tapi dia berusaha untuk tenang. Walau dia lemah, namun dia bisa merasakan aura manusia dan dua binatang, satu sama seperti dirinya yaitu binatang surgawi, dan satu binatang spiritual tingkat Supreme Being awal. Itulah kelebihan binatang spiritual yang bisa mendeteksi sesama, walau binatang tersebut lebih kuat dari diri mereka. Namun dia bingung, kenapa ada orang sekuat mereka di benua rendah ini. Dia juga salah satu orang yang tahu kebenaran tentang dunia luar atau planet dari leluhurnya. Namun ada seorang yang entah dari mana datang membantai keluarga mereka di benua atas, sehingga hanya dia seorang diri yang berhasil selamat dengan formasi teleportasi yang dibuat leluhurnya atau bisa dibilang kakeknya hingga baru 1 hari dia mendarat di gunung ini. Kakeknya sempat berpesan, dia akan mendarat di benua rendah, dan carilah seseorang bernama Shen Bai untuk melindungimu, karena Shen Bai adalah sahabatnya yang paling dipercaya, namun dia belum bisa mencarinya karena ingin memulihkan diri dulu. Bai An dan Long Yuan kini sampai dan melihat ke arah gua. Mereka ingin masuk, tapi tiba-tiba berhenti karena tertegun mendengar suara sangat merdu dari dalam. "Apa mau kalian? Pergilah, aku tidak pernah mengganggu kalian, jadi jangan ganggu ketenanganku, atau kalian merasakan akibatnya," ucapnya dengan nada mengancam. "Lancang!" teriak Long Yuan marah karena rubah itu berani mengusir dan mengancam tuan mudanya. "Orang lemah sepertimu yang hanya berada di ranah raja berani mengancam tuan mudaku," ucap Long Yuan dengan mengeluarkan auranya membuat bukit bergetar hingga hancur sebagian termasuk gua tempat rubah ekor 9, namun tidak lama saat Bai An menepuk pundaknya. "Tenanglah, maafkan aku tuan tu muda." Long Yuan terbata-bata karena takut dimarahi Bai An karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Nanti kita bahas. Kita lihat ke dalam gua dulu, semoga rubah itu tidak mati," jelas Shen Bai. Saat melihat ketiga aura sudah sampai, rubah tersebut memberanikan diri berbicara saat mereka akan masuk ke dalam. Setelah selesai memberanikan diri berbicara dengan nada mengancam, dia sangat gugup. Dia mendengar suara teriakan marah dan mengeluarkan aura penuh membuat gua berguncang sehingga hancur sebagian. Dia tidak kuat menahan hingga terluka parah dan terpaksa menggunakan giok pemberian kakeknya dan memecahnya.
membuat dia terlindungi dari aura tersebut yang membuatnya bernafas lega walau dia terluka lebih parah lagi, namun kembali tegang saat seorang manusia di atas kepala seekor kucing dan naga berwujud manusia yang tadi melepas auranya kini berada di depannya. Boom! Bai-an langsung memukul reruntuhan dengan santai, langsung membuat reruntuhan itu menjadi debu lalu masuk diikuti Long Yuan. Sedangkan Shen Bai membuka mata lagi saat merasakan aura yang familiar, namun lupa sehingga diam terlebih dahulu. Saat mereka sampai, mereka melihat wanita yang sangat cantik, namun Long Yuan kembali seperti biasa, berbeda dengan Bai-an yang masih tertegun melihat kecantikan Dewi di depannya seperti ingin mengklaimnya namun sadar itu bukan manusia. Berbeda dengan Shen Bai yang tertegun karena aura yang melindungi rubah wanita tersebut sangat dia kenal, dan saat melihat rubah wanita di depannya, dia langsung bertanya ke intinya. "Hai, apa kau kenal Sulang?" tanya Shen Bai. Rubah wanita yang saat ini tertegun melihat ketampanan Bai-an tersadar saat sebuah suara yang membuatnya bergetar. Wanita rubah itu tertegun melihat seekor kucing yang bertanya, tapi dia tahu kucing tersebut harimau surgawi primordial. "Dia adalah kakekku," jawabnya. Shen Bai langsung berubah wujud menjadi manusia, dan menghancurkan aura itu dengan lambaian tangan dan menuju ke arah wanita rubah yang membuat wanita rubah itu sangat ketakutan, karena aura yang melindunginya hancur dengan lambaian tangan, dan merasa harimau itu jauh lebih kuat dari kakeknya, namun dia merasa nyaman saat melihat senyum itu. "Siapa namamu nak?" tanya Shen Bai. Aku Su Yuer Tutuan," jawabnya gugup. "Tenang Yuer, kau tidak perlu gugup. Panggil aku Paman Bai, namaku Shen Bai." Mendengar nama yang dicarinya membuat Yuer tertegun, karena dia berpikir, orang yang dia cari hanya seorang manusia fana, dan kakeknya menyuruhnya ke sini untuk hidup tenang, tapi dia salah besar, karena orang yang kakeknya suruh cari ternyata sangat mengerikan. "Tidak, mereka semua mengerikan," gumamnya melihat ketiga orang di depannya. "Apalagi manusia itu tidak seperti yang terlihat di luar," pikirnya dalam hati. Saat melamun, dia tiba-tiba merasa ada energi yang masuk ke tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya, saat melihat siapa yang membantunya. Dia sangat gugup melihat wajah tampan Bai-an yang tersenyum lembut ke arahnya, mukanya menunduk dengan muka merah merona, hingga berpikir liar entah kemana. Tak sampai 10 menit, dia pulih sepenuhnya. Dia masih tertunduk tidak berani melihat Bai-an yang sedang memanggil-manggil dirinya. "Nona Yuer, kenapa selalu tertunduk dan mukamu merah?" ucap Bai-an polos. "Apa kamu sakit?" Shen Bai dan Long Yuan melihat itu tersenyum pahit melihat kepolosan Bai-an. Wajar karena Bai-an selama ini tidak pernah dekat dengan wanita selain neneknya yang sudah meninggal. "Tidak tuan muda," jawab Yuer. "Jangan panggil aku tuan muda, panggil Bai-an saja." Tetapi ucapnya memberanikan diri melihat ke arah Bai-an yang membuatnya tertunduk dengan muka merah padam. Itu membuat Bai-an menjadi panik melihat muka Yuer semakin merah dan keluar asap. "Kamu sakit apa Yuer?" Entah kenapa melihat Yuer begitu, dia menjadi panik. "Tidak apa-apa nak, jangan dekat dulu dengan Yuer agar ia tidak begitu," jawab Shen Bai dari belakang. Yuer entah mengapa pertama kali melihat Bai-an langsung luluh nyaman, dan gugup di dekatnya tapi takut ia menjauh. Ia berpikir apakah ini namanya jatuh cinta dengan senyum yang berbunga-bunga. Bai-an yang baru saja menjauh melihat senyum indah Yuer tertegun melihat kecantikannya semakin bertambah. "Manis," ucapnya tanpa sadar. "Kenapa nak? Apa yang manis?" ucap Shen Bai tersenyum nakal. Tidak Paman Bai, itu maksudku buah manis, ya buah yang kita makan manis, benarkan saudara Yuan?" Ucap Bai-an meminta bantuan namun ekspresinya langsung berubah malu dan gugup saat mendengar Long Yuan menjawab. "Apa kita pernah makan buah tuan muda?" "Mungkin maksud tuan muda itu, senyum Nona Yue yang manis, maksud tuan muda," ucap Long Yuan tersenyum nakal juga.
ia menerima perintah dari Senbai untuk menggoda Baian. Awalnya dia takut, namun mendengar ancaman Senbai, dia memberanikan diri. Sedangkan Yuer yang mendengar pembicaraan mereka dan semakin menggodanya, membuat mukanya bertambah merah. Asap terus mengepul di kepalanya. Dia gugup dan semakin malu saat mendengar suara Senbai bertanya ke arah Baian, tapi sedih mendengar jawaban yang tidak ingin dia dengar. "Aner, apa kau menyukai Yuer? Dia cantik dan cucu sahabatku, termasuk ayahmu juga." Baian semakin malu dan gugup yang memojokkannya dengan pertanyaan seperti itu. Aku belum tahu paman, aku hanya senang melihat dia tersenyum terlihat manis, tapi kalau untuk menyukai, aku belum bisa memberi jawaban, ucap Baian. Ya nanti saja kita bahas itu. Sekarang paman mau bertanya, ucapnya serius ke arah Yuer yang membuatnya gugup. "Kenapa kau bisa ada di sini, Yuer?" Mendengar pertanyaan itu, dia teringat keluarganya di benua atas dan menjadi sedih saat cuman dia sendiri yang berhasil selamat berkat alat teleportasi yang dibuat kakeknya di detik-detik akhir hidupnya. "Aku ke benua rendah ini diteleportasi oleh kakek untuk datang mencari Paman Bai dan meminta perlindungan," jawabnya menangis. Kenapa kamu menangis, nak? Tenanglah, paman di sini melindungimu, tidak akan ada yang berani menyentuhmu selama paman masih ada, ucapnya tegas, membuat hati Yuer hangat. "Terima kasih paman," ucapnya sambil mengusap air matanya. "Ya, lanjutkan ceritamu, Yuer." Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.